Karena kan 35 anggota dewan, 35 kepentingan, 35 kepala. Pak Wanju yang 7 tahun, Pak Ebzaki yang masih baru menjadi wali kota. Dia sebelumnya belum pernah menjabat politik. Ada anomali nggak sejauh ini, Pak? Jadi DPRD kota, kabupaten, dan provinsi itu berbeda dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu kan pembuat undang-undang. Berhubung nih Pak, kita langsung spesifik aja. Saya punya cuplikan antara KDM dengan Pak Ebzaki. Mewakafkan uangnya per bulannya Rp50.000. Warganya. Dananya kita simpan di BJB Syariah. Sekarang aja kan terjadi sebuah kegaduhan di masyarakat karena pengelolaan yang dilakukan oleh Nazir itu syarat dengan khawatir konflik of interest. Kang Wanju, terima kasih sudah mau bincang-bincang, Kang Wanju. Alhamdulillah, kita juga merasa senang akhirnya bisa berjumpa. Mohon maaf sebelumnya, betul-betul sibuk kemarin. Sibuk, teman-teman, wah luar biasa untuk menentukan jadwal ini ya. Tapi alhamdulillah ada kesempatan hari ini. Kang Wanju, Ya, DPRD itu kan tugasnya 3 ya. ya fungsinya. Pengawasan, terus anggaran, sama pembuat peraturan, regulasi. Nah, Pak Wanju udah beberapa periode nih menjabat di DPRD kan? Udah berapa periode? Disebut 2 periode belum tuntas ya. Jadi gini, dulu itu waktu Kang Fahmi naik 2014 jadi wakil wali kota, PAW-nya setahun lagi saya masuk. Oh, 2014, setahun tuh. setahun. Nah, saat itu ada pemilihan pemilu legislatif, tapi saya nggak masuk tuh. Jadi 2014-2019 saya tidak ada dalam periode itu. Tidak ada di situ ya? Tidak ada. Incumbent nomor 1 tapi tegol. Karena saat itu saya tidak didukung istri, tidak didukung oleh keluarga. Karena saya memang dari dulu tidak mau jadi anggota dewan. Pokoknya ingin jadi pedagang. Ya nanti saya cerita ya. Jadi saat itu kurang dukungan, ya kurang, ya saya juga kurang yakin sehingga mungkin hasilnya begitu ya. Karena nomor 1 dipaksa, kan di PKS mah beda. Di Partai Keadilan Sejahtera itu kami ini berbeda mungkin dengan partai lain, ada tarbiyah itu. Jadi tidak diperbolehkan saat itu mencalonkan berambisi, tapi ditawari oleh partai. Oh, ditawari. Saminawaton, nah kita mah ya udah, ada saya nggak mau saat itu. Ya, dan karena mungkin tidak didorong istri juga, kalau bapak kata istri saya dicalonkan, mama mau pilih abi, isi abi, atau abi terjadi dewan. Nah, ketika di 2019-2024 dicalonkan nomor 2. Jadi itu. Nah, 5 tahun tuh kan. Nah, terus ingat lagi kan 2024 sekarang 2025. Jadi berjalan dan jadi baru 7 tahun. 7 tahun ya menjadi anggota dewan. 3 periode tapi 7 tahun gitu. Kuduna 3 periode 15 ini 7 tahun. Gitu. Nah, Pak Wanju mengenai mengawasi eksekutif berarti ya dalam hal ini ya. Wali kota kita Ebzaki. Nah, Pak Wanju yang 7 tahun, Pak Ebzaki yang masih baru menjadi wali kota. Dia sebelumnya belum pernah menjabat politik dimanapun, baru menjadi wali kota. Ada anomali nggak sejauh ini, Pak? Aduh, ya saya akui Pak Ebzaki ini mungkin latar belakangnya bukan dari seorang politisi, bukan juga dari birokrasi, tapi dari seorang pengusaha. Ya, pengusaha latar belakangnya kita semua udah tahu lah. Dan wajar seandainya anomali itu terjadi di saat masa transisi saat ini. Kan beliau belum 1 tahun ya, dilantik tanggal 20 Februari 2025. Nah, sekarang November berarti kan ya 9 bulan. Ya, mau 10. Jadi belum 1 tahun. Ketika awalnya beliau ini bukan dari birokrasi, bukan dari politisi, tapi dari pengusaha. Dia beradaptasi. Anggap sekarang masa transisi. Jadi kalau terjadi dinamika, ya ada hubungan yang kadang dengan DPRD legislatif, ya itu mah anggaplah sebuah dinamika yang
tidak apa ya, bukan luar biasa, biasa saja gitu. Hal itu bisa terjadi kepada siapapun di masa transisi ya. Maklum berarti ya teman-teman ya, baru setahun nih masa transisi. Ya. Dan teman-teman lain DPRD bagaimana? Sama memaklumi? Kan ada 35. Teman-teman Pak Wanju ini ketuanya ya, ketua DPRD ya. Teman-teman lain bagaimana? Sobat ya, teman-teman lain juga secara umum memaklumi juga. Secara umum. Secara umum ya. Karena kan 35 anggota dewan, 35 kepentingan, 35 kepala. Ya, Oke. wajar lah. Nah Pak, mengawasi berbagai macam apa yang dijalankan oleh eksekutif. Enggak hanya wali kota, berarti kan ada dinas-dinas itu termasuk eksekutif ya. Nah nanti ada program-program tuh Pak. Kayak program dana abadi, wakaf kota mungkin ya, terus program apa lagi tuh yang saya tahu sesuai janji politik ya. Nah sejauh Bapak melihat nih, Pak Wanju melihat, dalam proses itu kan perlu ada diskusi dari DPRD. Ya. Nah ini harus beriring harmonisasi dengan eksekutif. Mana nih Pak yang program yang masyarakat juga umum menanti-nanti nih program wali kota yang dijanjikan tuh mana yang akan terrealisasi nih cepat-cepat Pak? Ya, kalau bicara visi misi beliau waktu kampanye kan banyak ya. Ya, semua kandidat juga dari dulu sampai sekarang pasti akan banyak janji-janji politik itu. Wajar kalau belum terkabulkan di saat ini juga mohon dimaklumi. Kenapa? Tadi saya bilang ini masa transisi ya. Terus kan beliau itu dilantik tanggal 24 Februari 2025. Ketika 2025 tahun ini itu sebetulnya Pak Wali Kota Aib Jaki belum bisa sumulia program-programnya bisa dijalankan. Kenapa? Karena pembahasan APBD 2025 itu pembahasan sebelumnya. 2024. Betul. Jadi beliau itu baru bisa masuk programnya 2025. di saat 2025 perubahan yang sekarang sedang berjalan nih. Oktober, November, Desember 3 bulan. Ini Aib Jaki semua nggak ada yang Pak Pejo yang dulu. Yang Pak Ahmad Fahmi itu ya. Iya, dan yang Kak Ahmad Fahmi juga yang 2025 murni. Yang perubahannya Aib Jaki semua itu. Dan 2026 yang sekarang lagi dibahas itu murni apalagi program Pak Wali Jaki yang baru. Teman-teman 2026 berarti Pak Wanju turut mengawasi Pak Wanju. Oh iya, harus. Tidak hanya mengawasi sebetulnya. Itulah uniknya DPRD kota. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi DPRD kota, kabupaten dan provinsi itu berbeda dengan DPR RI. Kalau DPR RI itu kan pembuat undang-undang. Kalau kami DPRD provinsi maupun kota kabupaten itu bukan undang-undang, tapi pembentukan Bapemperda kan, Badan Pembentukan perangkat hukum yang di daerah itu ya, Bapemperda. Jadi peraturan daerah yang dibuat oleh kami itu beda dengan undang-undang. Dan itu kami membuat pembentukan perda itu bersama-sama Pak Wali. Jadi kami secara undang-undang adalah sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pakai an ya, pemerintahan daerah. Jadi kalau cuma pemerintah daerah hanya Pak Wali eksekutif, tapi kalau pemerintahan daerah itu dengan legislatif keseluruhan. Eksekutif, legislatif, gitu. Nah, berhubung nih Pak, kita langsung spesifik aja. Saya punya cuplikan antara KDM dengan Pak Aib Zaki mengenai program ke depan wakaf kota nih Pak. Wakaf kota. Ini saya perlihatkan ke Pak Wanju ya. Saya yang pertama tadi dana abadi ya tiap RT. Yang kedua ini ada dana wakaf untuk kota. Ini sudah saya buatkan. Wakafnya dari? Wakaf ini kan sudah masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 41 2004 dan PP Nomor 42 2006. Sehingga pemerintah daerah sudah boleh menjalankan. Ya. Ini sudah izin izin operasi sudah keluar. Tinggal saya akan menjalankan ini. Jadi kalaulah warga Kota Sukabumi 50.000 mewakafkan uangnya per bulannya 50.000 rupiah. Warganya.
dengan jumlah 50.000 orang, maka sebulan kita bisa menampung dana wakaf 2,5 miliar dan 30 miliar per tahun. Nah ini dananya kita simpan di BJB Syariah, karena memang Itu Pak. Jadi wakaf kota itu dari cuplikan tadi Pak. Ya, Rencana Pak Ayub Zaki itu 50.000 warga. Nanti terkumpul setahun 30 miliar lah. Nah, setahun itu dikumpulkan, dikembangkan, Pak. Apa tanggapannya? oke. Kita tidak anti wakaf ya, itu adalah dalam syariah. Bahkan semua fraksi dan di DPRD udah sepakat tidak ada mempermasalahkan tentang wakaf. Regulasinya juga ada, jelas dari Undang-Undang ya nomor 4 tahun 2004 itu ya. Cuma permasalahannya kan yang selama ini kita bentuk panja, ini sebenarnya ramai juga nih panjang ya. Ya, panja wakaf. Ya. Panja wakaf dan TKVP. Ini kita bentuk ya sebagai satu yang memang ada kontroversi selama ini di masyarakat dan mekanisme peraturan yang kurang jelas. Ya, memang konsideran di atas sudah jelas, tapi kan pelaksanaan di bawah itu belum ada secara spesifik diatur dalam aturan. Ya, disinilah makanya harus jelas. Memang belum ada satupun di daerah kota kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan pelaksanaan wakaf, sekalipun sudah ada di berbagai kota. Ini kota wakaf termasuk Tasikmalaya, daerah lain juga. Kita udah kunjungan kerja ke sana, memang mau mencanangkan kota wakaf. Tapi secara aturan regulasi tidak ada diatur dalam perwal maupun perda. Karena berarti harus ada perda dulu dong. Ya sebaiknya itu begitu kita tuh. Tapi dengan perwal aja sebenarnya cukup. Tapi kan tidak mudah ya. Ada hal yang memang harus dikonsultasikan dengan Kemendagri dan hukum. Ya, dan itu sebetulnya yang menjadi permasalahan saat ini ya adalah tentang aturan pelaksananya. Kita khawatir selama ini tuh DPRD Pak Wali, kita tidak pernah mempermasalahkan masalah wakaf. Apalagi itu baik wakaf itu. Baik. Bahkan saya tuh sangat apresiasi. Selama ini belum ada kepala daerah yang berani ya out of the box ya istilahnya mencanangkan wakaf. Karena ini kita sangat apresiasi karena gunanya luar biasa. Bisa untuk kepentingan umat, ekonomi, sosial. Tapi kan kita selama ini belum pernah ada aturan di daerah lain, sehingga ini perlu dimusyawarahkan, didiskusikan bersama-sama. Nah di sini kan kita tidak pernah diajak sebelumnya, ya one man show beliau awal-awal lah. Masa transisi Pak. Masa transisi kan, wajar. Makanya kita memaklumi. Makanya saya berkali-kali kalau ketemu beliau, Pak Wali, saya tidak akan pernah bosan kepada Bapak mengingatkan sebagai tupoksi kami di DPRD, check and balance. Anggap saja saya dan kami DPRD adalah khairul ashabi man yadullaka alal khair. Saya bilang udah begitu. Kami ini teman yang baik yang senantiasa akan memberikan masukan dan saling kebaikan kepada Bapak. Sebagai tadi check and balance. Jadi jangan dianggap kami seolah oposisi. Ketika kami memberikan kritik yang konstruktif itu beda dengan oposisi, Pak. Ya, kita yang nggak jelas. Ya, kalau yang namanya kritik konstruktif itu adalah memberikan solusi agar Bapak tidak kena secara hukum itu sebetulnya. Sayang ya Pak. Sayang, khawatir nanti ada yang menggugat lah dan sebagainya. Sekarang aja kan terjadi sebuah kegaduhan di masyarakat. Salah satunya apa coba? Karena pengelolaan yang dilakukan oleh Nazir itu syarat dengan khawatir konflik of interest. Kenapa? Ya, kan kita semua tahu ya, Pak Wali Kota dulu sebelum jadi Wali Kota adalah memiliki yayasan, ya YPPDB. Dan Nazir yang sekarang jadi pengelola wakaf itu ada di YPPDB. Kita tahu itu sudah ada bersertifikasi. Saya bilang, Pak, ini terjadi konflik of interest nantinya. Bapak ini kan pengurus yayasan di sana. Kata beliau kan,
Pak Ketua, saya ini sudah bukan lagi Ya, tetap pengurus. saja ada. Lah, saya juga tahu Pak, Bapak sebelum dilantik tanggal 20, ini tanggal 15 Februari, 5 hari sebelum dilantik, Bapak sudah merubah tuh akte. Ya, Ya. jadi Bapak sudah bukan pembina, pengurus. Ya kami tahu, tapi masyarakat tahu rekam jejaknya Iya, Bapak di situ. bagaimana? Ya, apalagi ketika Bapak sering tiap pagi mengabsen, berarti kan disolahan hajar nih Bapak. Gimana sih? Ya dia senyum ya, dia memahami ya. Jadi kita tuh pengennya nih pengelola Nazir. Ya, saya tidak akan membocorkan panja yang sekarang seperti apa rekomendasi. Ya, yang jelas dari yang saya amati dari laporan satu persatu termasuk para pemerhati, stakeholder yang diundang gitu kan. Ya nanti ujung-ujungnya minta nadirnya ya kelolanya jangan yang syarat conflict of interest. Ya bukan berarti PPDB tidak dilibatkan, mungkin nanti persoalannya PPD ada, tapi melibatkan unsur yang lain, ormas yang lain di bawah BWI. Ya kita sih pengen seperti itu. Ya Pak. Rencananya mungkin akan ke sana panja juga, tapi walau ya kita sedang menunggu nih, rencananya akhir November ini sudah harus beres panja. Baik DPR RI yang sudah selama ini begitu panja, apalagi di DPRD kota kabupaten yang mereka pun sudah sering melakukan membentuk panja, itu tidak secara eksplisit di undang-undang itu ada bahwa itu panja dibentuk dan apa gitu. Iya. Jadi secara implisit dua perda yang kita akan golkan nanti. Ya. Ya. Ketahanan keluarga. Kita pengennya 2026 ini sudah gol ya. Tapi ada efisiensi anggaran nih. Aduh pusing nih. Jadi otokritik ke pusat juga nih. Ya kalau Kota Sukabumi selama ini, mohon maaf harus diakui dapat reward juara ke-1 seprovinsi Jawa Barat. Harusnya dapat reward. Ya itu yang kita protes nih sama Pak Purbaya, mohon maaf nih Pak Purbaya kalau bisa.